Selamat pagi semuanya. Saudaraku, tidak mudah loh mempercayai Allah yang tidak kelihatan dan kadang seakan tidak ada Allah itu. Bukan hanya pada zaman sekarang saja, rupanya sejak zaman Musa pun demikian. Ini sebuah warisan yang luar biasa dari jejak Allah yang luar biasa. Pada waktu itu Firaun sendiri yang sudah menyaksikan tangan perkasa Elohim Yahweh, tapi tidak dipedulikan. Apalagi dipercayai oleh Firaun. Dia tidak peduli. Karena Firaun punya urusan. Urusan Firaun, dia mau berjaya. Dia mau negerinya menjadi maha kuat, besar. Maka urusannya dia adalah memperbudak bangsa Israel. Padahal Firaun melihat loh, tulah demi tulah diturunkan. Tapi apa respon dari Firaun? Dia tetap menentang Allah. Dia nantang Allah itu. Dia menantang Allah Israel. Saudaraku, seandainya ya, saya mengandai-andai saja. Firaun yang hari itu dia punya nurani yang baik. Dia berkata kepada Musa, "Udah deh Musa, kau benar kok. Allahmu itu lebih dari semua Allah yang ada di Mesir. Dan saya mau ikut menyembah Allahmu. Bawa umatmu pergi. Umat Allahmu ini bawa pergi aja ke Sinai untuk beribadah, lalu lanjutkan perjalananmu ke Kanaan." Maka kisahnya bisa berbeda, saudaraku. Ya, Firaun dan anak-anaknya serta seluruh tentara Mesir itu akan selamat. Ceritanya beda pasti. Tapi cerita sesungguhnya dia begitu jahat, begitu bengis, dan dia tidak percaya kepada Allah Israel. Itu faktanya. Namun rupanya bukan hanya Firaun, bangsa Israel pun sendiri pernah meragukan Allah. Karena ini bangsa yang tegar tengkuk, ini gambaran orang Kristen hari ini. Karena pada waktu itu ya saudaraku, kalau kita lihat, ketika mereka ada di tepi laut Tebrau, ya, mereka sudah menyaksikan loh bagaimana Allah itu hadir. Bagaimana tangannya turun yang membuat mereka bisa keluar dari bahayanya bangsa Mesir yang mengejar mereka. Bahkan mereka diberi oleh bangsa itu bekal emas, perhiasan dari masyarakatnya. Betul, dari Mesir, dikasih itu masyarakat Mesir. Tapi mereka masih tidak percaya, malah mereka masih mempersalahkan Musa, memojokkan Musa, mengutuki Musa. Bukan hanya saat itu, tapi berkali-kali mereka mencobai Tuhan. Artinya begini, mereka tidak mempercayai kasih Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Mereka juga tidak mempercayai bahwa Allah itu hadir dalam hidup mereka. Bahkan kalau dari cerita itu kita bisa melihat bahwa beberapa kali mereka sempat bertengkar dengan Musa dan berkata, "Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Sehingga kau bawa kami terkubur di padang gurun." Coba saudaraku, berani ngomong begitu loh bangsa itu. Padahal mereka menyaksikan dan menikmati mana, menikmati burung puyuh. Dia menikmati perlindungan tiang awan, tiang api. Betul gak saudaraku? Coba Anda renungkan, bangsa ini sama gak dengan kita? Dengan kita hari ini sama gak? Sebagai orang baik kita dibully, dijahati, maka orang menjahati kita tidak bisa tidak akan kena celaka. Bukan kita mengharapkan mereka celaka, bukan. Tetapi Allah adalah hakim dan Tuhan yang berkata pembalasan itu hakku. Allah yang hidup tidak menghendaki kita berbuat sesuatu yang melukai orang. Biar Tuhan yang menjadi hakim untuk menghukum dan melukai orang itu. Kalau Tuhan mau melukai. Betul gak saudaraku? Jadi orang-orang baik pun seringkali bisa kita lihat tidak mempercayai Allah. Termasuk sebagian dari kita. Buktinya apa? Yang pertama, kita tidak berani hidup militan untuk suci. Yang kedua, kita tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah mestinya kita melaju dengan kecepatan penuh, tetapi kita tidak mau lakukan itu. Karena kita seringkali kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Atau setengah percaya. Dan yang ketiga, kita itu orang yang pelit, saudaraku.
Kau bangun rumah besar, kau bisa. Kau bangun mau beli pabrik bisa. Kau mau beli apa lagi? Mau beli mobil banyak pun bisa. Kau mau beli bis pun bisa. Kau mau beli truk pun bisa. Kau bisa lakukan apapun. Tapi tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Barang-barangmu branded semua. Tapi kau tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Handphonemu aja terbaru dan termahal. Tapi kau tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Pelit saudaraku. Kau berani invest apapun, berapa miliar, berapa triliun, tapi untuk pekerjaan Tuhan kau menghitung, kau kasih remah-remah saudaraku. Bukan tidak boleh punya barang branded, boleh kalau itu bagianmu, tapi pikirkan orang lain juga. Pikirkan tetanggamu, pikirkan saudaramu, pikirkan keluargamu. Siapapun yang Tuhan kirimkan untuk kau tolong. Percayalah saudaraku, kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan diomong hanya untuk pekerjaan Tuhan di gereja loh saudaraku. Semuanya. Orang-orang saudaramu yang harus disekolahkan, harus dibiayai, harus dibantu, orang tuamu harus diobatkan, dibawa berobat, ini semua. Itu harus jadi pekerjaan Tuhan, itu. Kalau kau mau memikirkan pekerjaan Tuhan, kau tidak akan miskin saudaraku. Mana ada di dunia ini orang yang memberi lalu kekurangan? Gak ada saudaraku. Tidak pernah saya lihat orang yang berani memberi untuk pekerjaan Tuhan, kemudian hidupnya miskin dan tidak punya apa-apa. Bahkan untuk ini dan itu enggak, Tuhan pasti akan pelihara. Makanya saya selalu ngomong, Tuhan sering tidak kelihatan walaupun kita sudah buat segalanya. Seakan-akan aku hidup suci, berkorban, kerja keras, tapi Tuhan seperti bayang-bayang. Kita tentu ingin Tuhan itu nyata, senyata pasangan yang hidup serumah. Supaya kita lebih kuat, tetapi tidak demikian. Kita juga bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak kunjung menolong. Itu adalah fakta-fakta hidup yang hampir tiap kita mengalaminya. Tapi aku tetap memilih Tuhan. Kalau terus kau setia mempercayai Dia, kau menjaga kesucian, kau selalu mencari Dia dalam doa, puasa, dengerin firman, kau melayani Tuhan, maka kau akan melihat padang hijau tak bertepi saudaraku. Kita punya pengharapan. Kita berhadapan dengan satu pribadi, Yahweh yang punya rancangan. Seperti Musa membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menempuh perjalanan jarak. Sekarang kita membawa umat pilihan untuk bersama-sama menuju LB3, langit baru bumi baru. Menempuh perjalanan iman. Amin saudaraku. Ya, kita mau sungguh-sungguh mencapai langit baru bumi baru. Kita mau sungguh-sungguh suatu hari nanti bisa bersama dengan Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus. Kita suatu hari mau bersama dengan mereka di kerajaan Tuhan yang luar biasa itu. Maka ayo militan, yuk hidup suci. Ayo terus kita tekun mencari Tuhan. Dan jauhkan jiwa pelit dalam hidup kita. Kita mau jadi manusia yang benar-benar menjadi partner kerja Allah semenjak kita hidup di bumi ini. Selamat pagi, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.